Hello guys, welcome back to Huang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas 4 tipe investor di pasar saham. Nah, kenapa kok Huang Saham kembali mengangkat satu topik ini? Karena pasti banyak banget teman-teman yang bertanya, sebenarnya strategi yang paling bagus untuk bisa raih cuan atau profit secara konsisten di pasar saham itu harus jadi yang profesi apa sih, Min? Apakah harus jadi trader ataupun investor? Nah, oleh karena itu, tim Huang Saham hari ini akan bantu jawab dan kita juga ada update dengan menyesuaikan para pelaku pasar secara global. Nah, jadi dari 4 kategori tersebut, yang pertama itu bisa kita sebut sebagai the activist investor. The activist investor ini biasanya dilakukan oleh seorang investor yang ketika dia berinvestasi pada suatu perusahaan, dia memiliki suatu kontrol atau pengendali. Maksudnya gimana tuh, Min? Jadi dia tuh biasa kalau udah mau masuk ke dalam suatu emiten, nilainya nggak main-main. Bisa sampai 25% saham dari perusahaan tersebut dia pegang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah investor ini biasanya melihat yang namanya suatu potensi atau hidden value dari suatu perusahaan ini. Nah, investor ini sengaja menginjekkan dana yang jauh lebih besar sampai bisa minimal 25% dengan tujuan yang mereka bisa melakukan suatu pengontrolan dalam perusahaan tersebut. Nah, salah satu investor yang melakukan cara ini yaitu Bill Ackman. Nah, biasanya mereka mencari perusahaan-perusahaan yang memang mereka rasa masih punya hidden value, tapi ternyata perusahaannya itu masih merugi. Nah, ketika saham-saham yang kelihatannya masih merugi dan ternyata ada sosok seperti Bill Ackman yang bisa masuk dan merubah dan menunjukkan hidden value-nya, ya otomatis ada yang namanya turnaround stock. Ya, suatu perusahaan dari yang sebelumnya minus tiba-tiba menjadi plus, yang otomatis ketika kasih capital gain itu juga bisa kenceng banget, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu growth investor. Nah, kalau growth investor mungkin buat teman-teman yang udah sering ngikutin Huang Saham mungkin kalian udah cukup familiar ya. Nah, jadi growth investor ini biasanya adalah para investor yang memang mereka itu lebih memilih perusahaan-perusahaan yang lagi trending. Misalnya di tahun 2021 ini kita lagi serba teknologi. Oke, let's say yang lagi rame banget di industri AI. Nah, otomatis biasanya para growth investor ini sudah menempatkan posisi investasinya pada perusahaan AI. Nah, perusahaan AI kan mungkin ada beberapa. Mereka akan pilih yang terbaik. Nah, salah satunya investor yang melakukan hal ini yaitu Cathie Wood. Kemudian yang ketiga yaitu value investor. Value investor bisa dikatakan paling terkenal karena salah satu sosok yang melakukan value investor yaitu Warren Buffett. Nah, kalau value investor sebenarnya ya ini udah sering banget dibahas, tapi saya akan coba bahas lagi kembali. Value investor itu adalah suatu investor yang biasanya mencari saham-saham under value. Maksudnya under value itu gimana, kok? Biasanya harga saham dan kinerja dari perusahaannya itu bertolak belakang. Dan di sanalah biasanya para value investor akan masuk. Nah, value investor ketika kalian benar-benar menemukan suatu saham yang under value dan ketika market bisa dikatakan udah mulai melirik, berita juga udah mulai rame, ya otomatis akan sangat mudah kalian mendapatkan yang namanya multi bagger. Dan yang keempat yaitu momentum investor. Momentum investor ini kalau bahasa kerennya di Indonesia itu trader, teman-teman ya. Jadi suatu investor yang lebih banyak ngeliatin chart, ngeliatin harga saham, pergerakan harian, dan mereka akan melakukan buy atau go long ketika memang mereka merasa tren saham ini masih bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi di satu sisi mereka juga bisa melakukan short atau sell jika memang suatu saham ini dirasa akan turun. Tapi kalau di saham Indonesia itu masih belum bisa dilakukan ya. Jadi biasanya memang masih cari buy aja. Nah, jadi buat teman-teman, ini adalah 4 tipe investor yang bisa kalian pilih. Lalu pertanyaannya, kira-kira menurut Koko yang mana sih yang paling cocok dengan saya gitu ya kan? Nah, itu kembali lagi nih teman-teman. Karena tiap orang punya beberapa faktor yang berbeda. Yang pertama,
kita punya faktor psikologi yang berbeda, yang otomatis kita punya tingkat profil resiko yang berbeda. Ada yang profil resikonya tinggi, otomatis ketika dia memang mau jadi momentum investor, ya itu cocok, gitu ya. Atau kalau ternyata profil resikonya rendah, nah kalian mungkin cuma bisa cari beberapa kategori seperti di value investing. Karena kalau growth investing juga pasti jauh lebih berisiko. Kemudian faktor yang kedua seperti waktu. Nah, ini kembali lagi, cocokkan dengan keseharian teman-teman sendiri. Dan yang ketiga, ya minat kalian guys. Ya, ada orang yang lebih suka dan lebih nyaman baca kinerja keuangan, tapi ada juga orang yang lebih nyaman untuk liatin chart. Oke? Buat teman-teman, buat kalian yang sampai hari ini masih bingung, mungkin kalian bisa langsung cobain dulu ya dengan modal yang lebih kecil dan cari tahu sebenarnya kalian tuh mau jadi tipe investor yang mana. Oke, buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Huang Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jangan lupa likes, subscribe, ataupun share ke teman kalian agar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Thank you for watching. See you on the next video.